أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يخش الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا قولا سديدا. Hendaklah merasa takut orang-orang yang mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Makasih banyak buat Mas Angga dan keluarga. Kalau beliau katakan anak sibuk, ya nggak sibuk banget, makanya bisa kesini gitu loh. Kita cari kesibukan kadang-kala. Alhamdulillah. Saya ucapkan kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang belum menikah coba angkat tangan. Angkat tangan yang belum nikah. Yang belum nikah. Ya. Mbak-mbak yang belum nikah angkat tangan. Loh, kok takut-takut angkat tangan yang paling tinggi gitu. Kita kasih hadiah yang paling tinggi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Taibah. Yang akan menikah dalam waktu dekat. Yo, dalam waktu dekat. Coba angkat tangan. Iya, oke. Kasih mic ini, Mas ini. Kasih mic. Masya Allah. Siapa namanya? Nama saya Emil. Emil. Kapan rencana nikah Mas Emil ini? Secepatnya, Ustaz. Oh, jadi belum ada calonnya ini? Kayaknya Mas Emil kayak bantal. Kasih bantal aja Mas Emil. Nah, paling nggak sudah siap ya. Bantalnya sudah siap insya Allah buat Mas Emil. Masya Allah, ambil mic-nya. Taib, buat mbak-mbak yang tanggal nikahnya sudah ada. Loh, ayo mau dikasih hadiah ini. Mana? Kasih apa? Bed cover. Iya, yang tanggal nikahnya sudah ada. Loh, kok ribut dewe iki, mbak-mbak. Jadi belum ya, belum ada tanggalnya. Taib, yang tahun ini mau nikah. Loh, ya itu. Loh, udah ada. Oke, kasih mic dia. Kasih mic dulu baru dikasih hadiah. Ini yang dapat bantal jangan dibuka sampai nikah. Karena itu untuk jadi antum cepet-cepet nikah. Setiap ngeliat bantal itu, kapan kawin aku ya? Gitu paling enggak seperti itu insyaallah. Baik. Iya. Mbak yang di sana kapan rencananya nikah insyaallah? Tahun ini kira-kira bulan apa? Loh, deket sekali sudah. Kasih setrikaan nggak apa-apa. Kasih setrikaan mbaknya. Iya, Masya Allah. Sudah bisa nyetrika mbaknya ya? Loh, kalau belum. Ingat baik, jangan dibuka setrikaannya kecuali yang pertama disetrika bajunya suaminya. Nah, Masya Allah jemaah. Ana bahagia sekali kalau melihat anak-anak yang mau segera menikah. Karena sebelum bicara bagaimana mendidik generasi, ya kita sendiri yang harus memperbaiki diri kita sendiri. Di masa yang penuh dengan fitnah,
Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada suatu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi zaman kita sekarang lebih buruk daripada zaman nenek-nenek kita, bapak-bapak kita. Nenek kita nggak pernah tahu yang namanya internet. Bapak kita juga mungkin masih belum pakai HP kecuali HP yang bisa buat telepon saja. Sekarang anak di susuan wis pegang HP. Saya anak lihat ya, dikasih tontonan, orang tuanya sibuk dengan kegiatannya sendiri, anaknya dikasih handphone, dikasih sesuatu yang menyebabkan anak-anak itu akhirnya ya sudah cukup dengan apa yang dia tonton. Sampai yang terakhir kita akan berjumpa dengan Dajjal. Semoga Allah selamatkan kita tatkala fitnah itu hadir. Nasihat Nabi SAW. Baik, nasihat ini 1447 tahun yang lalu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai kaula muda. Ini buat yang muda-muda ya. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan secara finansial. Kedua, kemampuan secara mental dan fisik. Ilmu. Barang siapa yang memiliki kemampuan, hendaklah menikah. Sekarang kan orang tua nggak lagi nyuruh anaknya nikah. Kuliah, oh jangan nikah, usai kuliah. Loh, apa urusannya nikah sama kuliah kok dipertentangkan? Kadang-kala sudah punya usaha, alhamdulillah sudah bisa bekerja, jangan nikah kecuali kalau sudah mapan. Loh, lihat sampai mati tidak mapan-mapan. Nggak kawin-kawin akhirnya. Karena ada orang sampai mati di rumah kontrakan, jemaah. Nggak punya rumah dia. Apakah memang disyaratkan orang menikah harus punya rumah? Enggak. Tapi dia punya tempat tinggal walaupun ngontrak. Maka Nabi SAW mengatakan itu di saat fitnah tidak seperti hari ini. Menikah katanya SAW. Kenapa? Supaya selamat dari fitnah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu akan lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Fitnah yang paling membahayakan buat kaum laki-laki apa? Ya wanita. Kenapa kok dipisahin? Kenapa perempuan di belakang kok nggak di depan? Bapak-bapak. Kadang-kala kalau sudah masuk lift, keluar lift, ada istilahnya apa? Ladies first ya. Jangan. Kita dulu, yang laki dulu yang keluar. Soalnya kalau perempuan dulu yang keluar, antum liatin dari belakang. Masya Allah. Makanya antum keluar dulu. Betul seperti itu adabnya memang. Terus kalau nggak bisa nikah, apa solusinya? Puasa, kata Nabi SAW. Sekarang nikah enggak, puasa enggak. Dulu fitnah terjadi kalau orang keluar rumah. Jadi bisa disebut sekarang ini fitnah di luar rumah dengan di dalam rumah lebih dahsyat di mana? Di dalam rumah. Di dalam rumah itu dengan adanya handphone ya. Nabi SAW pernah menyampaikan tidak akan terjadi kiamat kecuali ada 6 perkara yang kalian lihat. Salah satunya wa fitnah. Dan fitnah yang masuk ke setiap rumah orang Arab. Fitnah itu masuk ke dalam rumah. Dulu orang kalau mau melihat perempuan ya harus keluar rumah. Makanya ada istilah kalau ke mall ngapain? Cuci mata dulu kan. Orang ke mall bukan mau belanja, cuma mau cuci mata. Sekarang cuci mata di mana orang-orang? Di handphonenya. Yang seharusnya dia tundukkan matanya, na'udzubillah. Ternyata dia menggunakan nikmat Allah itu dalam kemaksiatan.
maka menikah menjadi solusi untuk semuanya. Di Malang ini beberapa waktu yang lalu ada ya kehidupan semacam kumpul kebo yang disebut apa? Kohabitasi. Iya, betul. Yang hidup serumah, mereka belajar berumah tangga katanya. Kok iso belajar berumah tangga? Belajar berumah tangga ngaji sama ustadz, diajari, sudah ngerti nikah. Bukan belajar berumah tangga laki perempuan hidup bersamaan di dalam rumah. Yang tidak mampu, kata Nabi SAW, fa'alaihi bisiyam fa'innahu lahu wija. Maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat mengontrol syahwat kita. Saat ini anak-anak itu lebih cepat baligh, tapi lebih lambat dewasa. Balighnya cepat. Kalau dulu mungkin anak-anak laki itu ada yang baligh umur 15 tahun baru baligh ya. 14 tahun baru baligh ya. Anak ingat anak baligh itu mungkin kelas 2 SMP pada waktu itu. Sekarang karena faktor makanan dan faktor tontonan, anak-anak SD sudah banyak yang balik. Anak-anak SD. Tapi dewasa, gak dewasa-dewasa. Lulus kuliah belum tentu dewasa. Tapi sudah balik. Makanya pemerintah kita pun mulai memikirkan memundurkan umur pernikahan. Usia pernikahan itu dimundurkan. Karena mereka melihat yang nikah-nikah muda ini cerai. Mereka bisa kawin tapi nggak bisa membangun rumah tangga. Ini jadi PR buat kita semuanya. Makanya kenapa tema ini penting walaupun tadi belum pada nikah ya. Tapi bagaimana mempersiapkan diri tatkala engkau menikah, engkau bisa mendidik generasi dengan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Anak akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini terjadi di pagar Konstantinopel. Ketika Konstantinopel belum ditaklukkan. Karena dulu umat Islam hanya bisa sampai ke tembok Konstantinopel itu. Tapi untuk masuk itu baru terjadi di tahun 800-an Hijriah. Disebutkan di sini, kunna bil Konstantiniyah ayyam Maslamah bin Abdul Malik. Kita berada di Konstantinopel pada waktu itu. Tadi di tembok Konstantinopel di masanya Maslamah bin Abdul Malik. Di tengah-tengah kita waktu kita ngobrol itu ada Ibn Muhairiz dan Ibn Dailami, Wahani Ibn Kulthum ya, ini orang-orang soleh ini. Akhirnya kita cerita tentang akhir zaman. Ini cerita kira-kira 1300 tahun yang lalu anggap coba. Atau 1350 tahun yang lalu. Ini cerita tentang akhir zaman. Ngomong bahwasanya akan terjadi fitnah-fitnah yang begitu menakutkannya. As-Saibani yang meriwayatkan cerita ini, dia berkata, "Fadiktu dzir'an bima sama itu, aku jadi ketakutan dengan apa yang aku dengar, dengan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Akan banyaknya perzinaan, ya, akan banyaknya pembunuhan, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak sekali fitnah yang ketika aku mendengar itu, aku jadi khawatir gitu loh. Fakultu libni Dailami. Maka aku berkata kepada Ibn Dailami, ya Aba Bishr, biwuddi annahu la yulad li waladun abada. Aku kok jadi kepingin gak punya anak selama-lamanya. Dia mengatakan setelah khawatir gitu loh. Ya opo anak-anak nanti gitu loh. Bagaimana tatkala kebebasan na'udzubillah ya, dibuka sehingga perzinaan terjadi di jalanan.
Dan Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu wa tadharul fahisha hatta tafshu, akan nampak atau tantashir yang namanya kekejian. Di situ ada perzinahan, ada LGBT sampai merajalela. Makanya As-Saibani mengatakan, aku nggak kepingin punya anak gitu loh. Gimana anakku nanti? Ini 1300 tahun yang lalu jemaah sudah ngomong kayak gitu. Karena dia beriman bahwa apa yang disabarkan Nabi SAW pasti terjadi. Dia yakin. Kapan? Dia nggak tahu. Tapi yang dia pikirkan bagaimana dengan anak keturunanku nantinya. Ketika menghadapi yang seperti itu. Apa kata Ibn Dailami? Aku dipukul pundakku sama dia. Wa qala ya ibna ahi la taf'al. Wahai keponakanku, jangan kau lakukan itu. Fa innahu laysa min nasamatin kataballahu laha an takhruj min sulbi rajulin illa wa hiya kharij. Tidak ada manusia yang sudah Allah tetapkan akan lahir, pasti akan lahir. Jadi kita nggak kepingin punya anak, kalau Allah kepingin, ya jadi anak. Berapa banyak orang-orang yang mungkin ingin punya anak sampai berangkat ke rumah sakit hebat ya. Tapi kalau Allah katakan nggak punya anak, ya nggak punya anak. Karena semua berada dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Insya'a wa in aba. Dia mau, dia nggak mau. Kalau sudah Allah tetapkan anak itu lahir, lahir anak itu coba. Lalu apa solusinya? Ketika kita takut dengan fitnah itu, Ibn Dailami mengatakan, ala adulluka ala amrin in anta adraktahu najjakallahu minhu. Engkau mau nggak aku kasih sebuah amalan yang kalau engkau mendapati fitnah-fitnah itu, engkau akan selamat, diselamatkan Allah Azza wa Jalla. Wa in tarakta waladaka min ba'dika hafizahumullahu fi. Kalau engkau meninggal dunia dan engkau punya anak-anak, maka anak-anak itu akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla untukmu. Ya, siapa yang nggak mau? Nah, ini yang jadi tema kita. Bagaimana kita menghadapi fitnah selamat, dan bagaimana tatkala kita meninggal dunia, anak-anak kita selamat menghadapi fitnah yang ada. Lalu beliau membacakan firman Allah di surat An-Nisa ayat 9. Coba semua dibuka handphonenya, dibuka surat An-Nisa ayat 9. Monggo, siapa yang mau baca? An-Nisa ayat 9. Baca ayatnya sama artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakhsha alladziina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita khawatir dengan anak-anak keturunan kita, maka yang harus dilakukan adalah bertakwa kepada Allah. Jadi bapak ibunya ini harus bertakwa. Anak-anak ketika orang tuanya bertakwa, Allah akan jaga mereka. Jadi kalau bicara parenting itu, yang pertama adalah memperbaiki orang tuanya. Sejak awal orang tua jangan pernah salah pilih pasangan. Ini sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Menikahlah dengan pasangan yang kriterianya disebutkan dalam sunnah Nabi SAW.
Kalau mau cari istri, carilah istri yang agamanya baik. Ya kalau bisa, ya kita tahu insya Allah ya, perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Cantik, kaya, bangsawan, dan agamis. Mana yang dipilih? Kebanyakan laki-laki memilih wanita karena cantik. 2, kaya. Ono, rondo. Ayu mas. Seperti itu. Terus, soge. Tapi tidak sembahyang. Udah popois, bismillah. Udah popois. Ya udah sembahyang. Usikan dia tidak sembahyang. Karena dia fokus sama kaya sama cantiknya. Engkau gampang tak ajari sembahyang seperti itu kan. Enggak, Nabi SAW menyebutkan engkau kalau kepingin hidupmu penuh dengan kesejahteraan dan kedamaian yang agamanya. Kalau bisa ada 4 itu bagus. Cantik, karena ada seorang datang ke Syekh, Syekh anak kepingin Syekh carikan istilah buat anak Syekh kata dia. Apa? Yang cantik Syekh, yang putih, dikasih tahu yang tingginya sekian. Oke kata Syekh. Terus kalau bisa fulus Syekh kata dia, ini itu. Terus ya kalau bisa anaknya bangsawan ini itu. Terus kalau bisa hafal Quran Syekh ini itu. Kata Syekh, kalau ada kayak gitu anak juga mau kata Syekh. Kok enak ini? Loh iya, kadang kalau orang itu kayak opo gitu loh. Tapi tadi ketika mencari pasangan, cari yang agamanya baik. Kalau ada semuanya alhamdulillah, kalau nggak ada semuanya kecuali agamanya baik, itu yang dipilih. Nih, mas-mas ini ya, ketahuilah bahwa seorang itu melihat yang belum dia miliki, melihat sesuatu apa saja yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Faham? Faham. Ya apa maksudnya? Antum kepingin handphone yang terbaru berapa? iPhone 17. Oh, iPhone 16. Ketika ngelihat iPhone 16 di mall umpamanya, delok api yo. Kadang-kadang kita boleh pegang kan? Dipegang, dilihat, dia nyoba kayak gitu, masya Allah. Kemudian ketika lihat sohibnya beli, dilihat dari jarak jauh, kenapa ini, masya Allah. Terus pokoknya dia kebayang mimpi iPhone 16. Dan alhamdulillah Allah takdirkan. Apakah perasaan dia sebelum beli, sebelum memiliki, dan sesudah memiliki sama? Tidak sama. Setelah memiliki, biasa ya ternyata. Iya sama. Rumah nih, kita di Permata Jingga ya. Orang ketika lewat rumah sing paling api. Sing paling api di mana, Mas? Jumeirah ya. Setiap lewat sana, kapan duwe omah nek gini ya? Oh, terus 2 tahun setiap lewat kapan duwe? Setelah duwe biasa. Kayak gini ya. Itu manusia seperti itu. Ini juga sama. Loh, sungguhan jemaah. Setiap lewat depan rumahnya, iki ndak ono wonge. Cuma lewat langsung ndrodok ati, masya Allah kate. Iki sandali fulana iki. Betapa bahagianya antum melihat sandali. Ketika ngelihat perempuan ini lewat, Allah kelepek-kelepek dak kuat jemaah. Keluar dari kamar mandi, antum sibuk sama handphonenya. Apa? Dilihat istrinya jemaah. Tidak dilihat. Dan seperti itulah dunia ini.
Maka kenapa Nabi SAW menfokuskan kepada agamanya? Karena kalau cantik itu kira-kira bisa ditambah apa enggak? Nah, bisa. Umur swidak tambah ayu, Ustaz. Ya tambah ayu, tambah tuwek dulu. Jadi hukum asalnya ya mungkin dipermak titik ya ini itu, tapi dengan bertambahnya umur tetap bertambah tua. Mau di skincare, mau di dempul, mau di opokno keriput. Apalagi operasi, aduh kesian enggak. Artinya dia dengan bertambahnya umur berkurang kecantikannya. Tapi dengan bertambahnya umur manusia bisa bertambah agamanya. Dulu anak nggak pernah sholat malam, Ustaz. Sekarang sholat malam nambah. Dulu nggak pernah ngaji, Ustaz. Alhamdulillah nambah. Ini kecantikan yang bisa ditambah agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Dan ketika seorang suami itu sebelum menikah sudah milih, insya Allah dia menjalankan amanah sebagai seorang bapak. Cerita Abul Aswad Ad-Du'ali yang dia ngomong sama anaknya, aku telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku. Kapan? Ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, dan tatkala kalian belum lahir. Itu anaknya tanya, ayah, gimana engkau bisa berbuat baik kepada kita? Kita belum ada. Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela karenanya. Dipilih, no. Ada istilah orang-orang sekarang memperbaiki keturunan. Tapi yang diperbaiki hanya fisiknya, bukan agamanya. Ini orang enggak, aku pilihkan yang kalian enggak akan dicela. Anaknya sopo? Oh, anaknya Ummu Fulana. Masya Allah, gena-gena anaknya. Bukan gena-gena wajahnya. Anaknya nurut-nurut, anaknya hafal Quran, anaknya soleh. Bapaknya yang akan dipuji. Bapaknya tidak salah pilih istri. Nah, siapa namanya tadi? Emil. Wes, kira-kira kebayang. Nah, kemudian di antara sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Nih buat ibu-ibu juga nih ya. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, kalian mau nggak aku kasih tahu wanita-wanita calon penghuni surga? Nah, kalau mau milih itu yang kayak gini, wanita calon penghuni surga, bidadari surga dia, tapi masih hidup di muka bumi. Kullu waludin wadud. Dan dikatakan a'ud. Ada 3 sifatnya. Perempuan ini adalah perempuan yang penyayang. Kan ada perempuan-perempuan itu yang kasar be anak-anak jemaah. Tak senang be arek-arek. Kalau ada anak ikan sopoi, kayak mau diusir gitu. Ada perempuan-perempuan kayak gitu. Nggak penyayang dia. Sama suami juga nggak sayang, sama anak juga nggak sayang. Yang dia kejar apa? Fulus. Ada perempuan yang target hidupnya karir aja dia. Bahkan anak mau kayak apa nggak ada urusan. Ini perempuan penyayang. Sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya, sayang sama orang tuanya, sayang sama kerabatnya, sayang sama mertuanya. Waduh, ya Allah, nyeneng no perempuan ini sudah. Yang kedua, walud. Walud iki ake anake. Suka punya anak. Nah, Mas Emil, ini Mas Emil. Rencana punya anak berapa insya Allah? Keinginan. 2. Kenapa kok cuma 2? Antum 2, paling tidak antum 12 supaya lebih banyak saudaranya.
Amin. Amin 12 insya Allah ya. Iya, walud. Jadi perempuan, karena sekarang muncul generasi memang yang nggak mau repot sama anak. Bahkan ada pernikahan-pernikahan yang tidak diinginkan punya anak dalam pernikahan itu. Child free ya, child free. Kalau dia bapak ibunya child free, nggak lahir dia. Dia harus paham. Ini kadang-kala orang gara-gara salah mencontoh, dia lupa. Kalau dulu bapak ibuku child free, aku udah lahir. Loh iya. Makanya kenapa negara-negara maju banyak yang mau tutup negara itu. Jepang umpamanya. Singapura yang dekat deh. Jepang itu jumlah penduduknya sudah seperti piramid terbalik ya. Jadi yang tua-tua banyak, yang lahir itu sedikit cuma. Nggak seimbang. Akhirnya negara itu mensupport siapa yang mau punya anak dikasih uang. Kalau muslim nggak perlu dikasih uang. Karena dia punya prinsip, aku kepingin punya anak-anak yang melanjutkan perjuangan. Dengan harapan mereka mendoakan kedua orang tuanya. Anak itu aset. Sama seperti tanah, orang punya tanah, punya rumah. Anak ini aset. Maka ini perempuan calon penghuni surga, walud. Suka punya anak. Maka kalau ada ibu-ibu suaminya ngomong, "Dik, nambah anak yo." "Aduh mas, kesel mas. Ndak wis." Loh ya apa? Wanita penghuni surga suaminya ngomong, "Dik, punya anak lagi ya." Bismillah mas. Insya Allah calon penghuni surga itu. Sahih jemaah. Ada di Surabaya. Di Surabaya satu bersaudara 25 orang. Dari ibu satu. Dan katanya anak punya nenek Ustadz, nggak punya pembantu Ustadz. Punya anak 25. Ya kalau generasi sekarang jangan banyak-banyak lah, separuhnya lah. Dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena dia capek, lelah. Tapi tatkala dia berharap surga Allah, capek lelahnya hilang. Dia tahu dengan setiap keletihan dia bawa itu anak. Sholat dalam kondisi hamil. Ketika orang kondisinya hamil. Puasa dalam kondisi hamil tidak sama dengan puasa dalam kondisi nggak hamil. Jadi perempuan ini suka punya anak. Aud. Suka kembali ke suaminya. Kebanyakan wanita itu suka kembali ke suaminya, apa suka kabur dari suaminya? Nah, ruwet titik, pulangkan aku ke rumah orang tua. Ada masalah dikit, balik ke tempatnya mertua. Suami nggak ditegur. Perempuan penghuni surga ini kalau disakiti sama suami, subhanallah ya. Atau dia menyakiti suaminya, yang minta maaf itu bukan suami, istrinya, kata Nabi SAW. Dia datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia mengatakan kepada suaminya, "La adzuku bi ghumdin hatta tardoh." Aku nggak akan pejamkan mata sampai engkau ridho sama aku, mas. Ada perempuan kayak gitu jemaah. Ada, tapi sulit jemaah. Maka betul bapak-bapak? Oh ya, setuju bapak-bapak. Jadi yang minta maaf itu istri apa suami? Jadi ini realita jemaah ya. Maka dikatakan laki-laki yang minta maaf karena dia melakukan kesalahan itu laki-laki yang jujur. Laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu laki-laki yang bijak. Tapi laki-laki yang minta maaf padahal dia nggak salah, itu suami. Loh, antum setuju enggak bapak-bapak? Loh, setuju.
Apa seperti itu ibu-ibu? Lihat. Memang kayak gitu kenyataannya. Padahal perempuan penghuni surga itu yang suka minta maaf. Dan bedanya suami sama istri kalau minta maaf. Kalau suami minta maaf mengatakan, jadi dia ngomong lihat duit salah. Enggak. Kalau laki langsung jaluk sepuro gitu loh. Ya Allah, memang berat masuk surga itu cuma saja berat gitu loh. Tapi seperti itu wanita penghuni surga. Maka tadi paling tidak seorang suami, seorang laki-laki kalau cari pasangan demi mendapatkan anak-anak yang dijaga sama Allah, engkau jangan salah pilih. Begitu pula dengan di sini para perempuan ya yang belum menikah atau yang sudah menikah. Sebagian orang sudah menikah dan merasa salah pilih suami. Ada yang merasa salah pilih suami? Enggak salah Ustaz, itu takdiri kayak gini. Nah, tadi ada mungkin yang merasa salah gara-gara memang dia ketika menikah dia tidak memilih agamanya suami. Padahal kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian sukai, bukan wajahnya, bukan pekerjaannya, bukan kemapanan hidupnya, tapi dua hal. Kalian suka sama agama dan akhlaknya, kawinkan. Terimalah pinangan orang itu. Wa illa kata Nabi SAW, kalau kalian tidak menikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Akan terjadi kerusakan yang melebar kemana-mana. Gara-gara orang memilih suami yang gak soleh. Akhirnya anak-anaknya gak soleh juga. Karena nyontoh bapaknya gak sembahyang. Kadangkala ada bapaknya yang narkoba. Bapaknya suka pulang malam gara-gara judol, ini macam-macam. Itu terjadi. Yang salah siapa? Ya engkau, kenapa engkau mau gitu loh. Maka kalau sudah terjadi itu, bertobatlah kepada Allah. Karena boleh jadi dia harus minta maaf sama anak-anaknya. Nah, sepuro nih nak ya. Mama memang dulu waktu nikah sama bapak itu ngelihat kepada uangnya bapak. Boleh jadi. Bagaimana cara mengetahui agamanya seseorang? Ya paling tidak kalau mau tahu agamanya Mas Emil, tanya sama imam masjid. Tanya, Ustadz, ini Mas Emil ini di soft pertama kali, di soft yang mana kalau sholat? Oh, Mas Emil ini jadi imam terus, tapi imamul masbuqin, imam yang telat-telat. Umpamanya. Nah ini umpama gitu kan. Jadi orang itu kan tanya sama imam. Apalagi khotib Jumat, kan ada kelihatan khotib itu sama jamaahnya. Ada yang ketahuan, aduh fulan, Masya Allah fulan, Jumatan selalu telat di belakang. Ada yang seperti itu. Itu kalau mau tahu agama. Kalau mau cari akhlak seseorang, jangan di masjid. Karena di masjid semua orang akhlaknya baik. Tapi kalau mau tahu akhlak orang itu, di tempat kerjanya. Bagaimana fulan? Allah fulan, utang setahun tidak bayar-bayar. Nah, itu indikator akhlak buruk itu susah bayar utang. Jadi kalau punya kawan susah bayar utang, ini akhlaknya buruk sudah. Yang kedua, kalau lagi makan bareng dompetnya ketinggalan. Ini termasuk akhlak buruk. Aduh sepuro nih dompetnya ketinggalan. Akhirnya temennya yang bayarin ya. Seperti itu. Ada kondisi seperti itu. Karena kebakhilan ini juga akar permasalahan dalam rumah tangga.
Ibu-ibu, anak mau tanya sama ibu-ibu ini. Mana yang dipilih? Suami yang kaya, kaya raya, tapi pelit, atau biasa-biasa kaya, terus biasa-biasa aja wajahnya, ya enggak terlalu kaya, tapi royal. Pilih yang mana? Pilih yang royal, jemaah. Kaya, pelit. Buat apa? Punya suami kaya, pelit. Kaya dan royal. Dapat tak apa-apa kalau dapat. Tapi tadi jangan sampai dapat suami yang pelit. Azab hidupnya, coba. Azab, sungguhan. Seperti apa peribahasa Indonesia itu? Seperti tikus mati di lumbung padi. Ada. Maka tadi, kalau mau cari suami, cari yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Karena ingat ibu-ibu ya, pernikahan itu seperti perbudakan. Kok bisa, Ustaz? Perempuan itu nggak bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia kalau mau cerai harus gugat ke pengadilan, harus ngurus, nggak bisa. Suaminya merantau 2 tahun nggak pulang, apakah otomatis cerai? Enggak. Tetap statusnya istri. Sudah 2 tahun Ustaz pisah rumah Ustaz, tapi tidak ada perceraian, tetap istri statusnya. Maka orang harus benar-benar berhati-hati ketika menikah. Ini demi tadi mendidik generasi masa depan. Jadi orang tua harus soleh dulu. Supaya anak-anaknya soleh. Niatkan menikah itu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Niatkan menikah itu untuk menyempurnakan agamanya. Karena banyak di masyarakat menikah karena sudah menghamili anaknya orang. Sekarang itu banyak pernikahan dini itu gara-gara hamil. Dulu ya, tahun 90 atau 88, 89. Ana ingat di kampung Ana itu ada kejadian seorang mahasiswi kalau salah menikah karena sudah hamil duluan. Itu satu kampung rame ngomongin itu. Karena pada masa itu jarang sekali. Kalau sekarang sudah, na'udzubillah, dianggap biasa. Anak-anak SMA sudah berzina, ya. Kemudian dinikahkan gara-gara sudah hamil, setahun nikah cerai. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang kedua, setelah menikah dengan niat tadi menyempurnakan agama, memperbanyak umat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, baru dia harus memikirkan mendidik anak-anaknya. Jangan pernah membawa yang haram ke rumah. Jadi pendidikan anak itu dimulai dari orang tua, dimulai dari makanan juga. Karena kalau anak itu tumbuh besar dari yang haram, maka akan berdampak kepada karakter dia nantinya. Makanan haram ini. Ada seorang istri yang mengatakan kepada suaminya, "Mas, kita ini tapi rumah yang tidak halal." Kemudian yang ketiga, doa bikin anak. Siapa yang hafal? Kita kasih hadiah. Masya Allah. Sudah nikah? Oke, alhamdulillah. Coba sebutkan doanya dulu. Mana mic-nya? Ini beliau. Oh, kamu dapat hadiah tadi? Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, yang belum dapat hadiah. Ibu-ibu, khususnya yang sudah nikah ya. Masa 2 anak telu tidak pernah baca doa? Antum? Oke, siap, nggak apa-apa. Pembawa acara kita dengarkan doanya. Yuk. Nikah. 1 tahun setengah. 1 tahun. Udah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Apa doanya? Mau jadi Tunggu. Ini grogi ini. Kalau di atas ranjang hafal biasanya.
Kurang dikit. Allahumma jannibna syaitan. Yang keras, yang keras. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Terus, dan jauhkan syaitan gitu. Benar tuh baca itu. Kasihkan hadiah. Separuh hadiah. Baca doa ini penting. Karena kata Nabi SAW, iyuqaddar bainahuma walad. Kalau ditakdirkan punya anak, insya Allah anaknya jadi akan tumbuh besar bertakwa kepada Allah SWT. Sebagian baca gerusuk, tunggu dulu, baca doa. Suruh baca doa, betul jemaah. Karena takut jadi anak ini bapaknya nggak baca. Itu baca doa. Kemudian ketika anak itu lahir, ini pendidikan sejak dini tadi. Namanya yang bagus. Ada seorang ibu yang ngasih nama anaknya Topan. Ada. Siapa sini? Topan. Angin topan ini jemaah. Apa kerja? Ada pernah tahu kawan namanya Ribut? Ada loh. Oh no. Iki sapa jenengi? Ribut. Yo gawe ribut toh. Karena orang tua sudah salah kasih nama sama anaknya. Ada seorang ustadz ya di mana di Semarang. Namanya itu sama orang tuanya dikasih nama. Dulu ada orang tua kalau ngasih nama itu buka Quran. Buka Quran langsung nunjuk. Dulu belum ada terjemahan ya, jarang Quran terjemahan. Minal khosirin. Minal khosirin itu artinya termasuk orang-orang yang merugi. Ada di Al-Quran tuh minal khosirin. Ya sudah. Orang tuh nggak tahu sama artinya. Pokoknya di mana? Di akte itu minal khosirin. Ketika anak ini sekolah, masuk pondok, baru ngerti kalau namanya salah. Akhirnya ditambahin depannya. Ditambahin Laisa. Laisa itu bukan artinya. Laisa minal khosirin. Bukan termasuk orang-orang merugi. Jadi yang namanya Ribut itu kasih tambahan aja. Laisa Ribut gitu kan. Dan ini berdampak. Jangan pernah mengatakan apa arti sebuah nama. Nama berdampak loh. Karena orang akan memanggil anak itu dengan panggilan itu terus menerus. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Hazan itu artinya keras kepala, jangan. Susah, ruwet orang. Kata Nabi SAW, bal anta sahal. Engkau sahal ya. Sahal itu lawannya hazan. Apa kata orang ini? Aku nggak akan ganti nama pemberian orang tuaku. Ya sudah, Nabi SAW hanya mengusulkan kan. Akhirnya kata cucunya, Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan, gara-gara kakek kita nggak mau dirubah namanya, keras kepala di rumah kita sampai hari ini ada. Jadi anak cucunya keras kepala. Itu berdampak. Maka tolong pilihkan nama yang baik. Nggak usah pilih nama yang aneh-aneh ya. Kadang-kadang kan ada orang cari nama yang tidak ada di Malang. Anak ketemu dengan satu orang, nama anaknya siapa namanya? Titanika. Kelelep pergi coba. Loh, kapal Titanic itu tenggelam gitu loh. Namanya Titanika so kelelep anaknya. Ada lagi nama anaknya siapa? Harley Davidson. Karena bapaknya senang sama Harley. Ada yang namanya Pajero. Macam-macam jemaah. Antum lihat namanya orang itu. Ya terserah, orang tuh ngasih nama terserah ya. Tapi kalau nama itu nggak baik, bok diganti.
Tidak apa-apa ganti nama, carikan nama yang baik. Kemudian setelah itu mulai nih didik anaknya. Jadi ibu nih, kalau ibunya soleha tadi, dia akan menyusui. Dan di dalam agama kita itu, kalau ibu nggak bisa nyusuin, ada ibu susuan. Ini harapan kita mungkin di Malang ini, kalau bisa Permata Jingga ini, membuat rumah susuan. Jadi, bukan tempat penyimpanan ASI ya, bukan. Kan ada bank ASI. Bank ASI itu banyak ulama menolak. Karena akan tercampurnya nasab nantinya. Karena nggak tahu ini asinya siapa, ini asinya siapa. Tapi kalau ibu susu, ya enggak, ibu ini nyusui. Jadi ibu itu digaji untuk nyusuin anaknya orang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, siapa yang nyusui? Halimah Sa'diyah. Iya, susui ibunya kemudian dibawa ke desa jemaah. Maka ketahuan siapa ibu susunya. Kalau bayi itu disusui pakai botol, dia tidak akan merasakan kedekatan dengan orang yang menyusuinya. Sampai ada sebuah penelitian di barat sana. Ada ruang bayi-bayi yang baru lahir itu. Dan yang biasanya anak di situ diinkubasi ya. Itu kan dikasih susu formula ya, kasih susu formula. Disebutkan di tempat itu ada 2 ruangan. Yang satu ruangan dikasih suara detak jantung. Di satunya enggak. Ternyata yang dikasih suara detak jantung itu lebih tenang bayi-bayinya. Karena bayi ketika ditempelkan ke dada ibunya, dia dengar suara jantung ibunya. Dia dengar itu. Maka terjalin hubungan yang dekat anak sama ibu. Gitu. Maka usahakan tadi ibu-ibu ini nyusui anaknya. Dulu wakil presiden yang dahulu, Bapak Yusuf Kalla, itu sempat mengusulkan bagaimana perempuan-perempuan yang punya anak itu jam kerjanya dikurangi. Supaya mereka masih sempat nyusui anak-anaknya. Tapi ditentang oleh aktivis gender, dikatakan ini termasuk diskriminasi terhadap perempuan karena dibeda-bedakan. Loh panci ini berbeda. Beda, yang hamil siapa? Perempuan gitu loh. Seharusnya dia diperlakukan lebih. Yang melahirkan siapa? Perempuan. Yang nyusui siapa? Perempuan. Tapi ada aktivis gender yang menuntut persamaan, nggak mau, harus tetap sama. Loh gimana? Ada terjadi kezaliman kepada para wanita itu nantinya. Maka tadi usahakan menyusui. Dalam penyusuan itulah ibu ini banyak berzikir, banyak baca doa. Ojo nonton TikTok. Lu kadang kala mbik nyusui mbik joget. Iki anak sih disusuan wis diajari joget orang tuanya. Auzubillah min dzalik ya. Sang bapak juga tadi usahakan mendidik anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Gendong anaknya sesekali, mencium anaknya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu gendong cucunya. Sholat ke masjid, digendong ditaruh di sini. Umamah bintu Abil As, putrinya Zainab bintu Muhammad SAW. Itu sholat dibawa sama Nabi SAW. Ini salah satu bentuk pendidikan cinta dan kasih sayang plus memberikan teladan. Anak kecil itu nggak bisa dikasih tahu sholat kayak gini, harus kayak gini, nggak bisa. Dia perlu dikasih contoh. Maka bapak-bapak hendaklah memberikan contoh yang baik. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Kata Nabi SAW, waktu anak tinggal berapa menit? 5 menit lagi. Kata Nabi SAW, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Di rumahnya. Anak ulangin. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib di masjid.
Jadi sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam itu lebih baik di rumah. Karena rumah kita itu boleh jadi 40 hari nggak ada sholat. Karena istri sedang nifas. Nggak ada sholat. Masih bayi, yang hidup di rumah ini cuma 3 orang. Antum, suami, istri, plus bayi ini. Istrinya sedang nifas. Kalau sang suami sholatnya di masjid terus, qobliyah, ba'diyahnya, duha di masjid, berarti 40 hari di rumah tidak akan ada sholat. Maka tolong sholat sunnahnya di rumah. Biar anak itu ngelihat bapaknya sholat. Wallah jamaah, beberapa hari yang lalu anak tersentuh hati anak. Anak jam 2 bangun ke toilet, terus anak sholat witir lah. Lagi sholat witir, anak punya anak. Dia bangun untuk ke toilet juga. Setelah dari toilet, dapat setengah menit, dia masuk lagi ya, ke toilet. Ambil wudu. Sholat. Anak ngomong subhanallah ya. Betul. Anak itu melihat. Namanya, nak, ojo rokok anak ya. Rokok ini membunuhmu. Kira-kira anaknya itu ngerokok apa enggak? Ngerokok. Padahal sudah dikasih tahu, nah secara medis terangkan sama bapak. Mungkin salah mendengar tapi tidak pernah salah melihat. Salah dengar, bapaknya ngomong, nah ojo rokokan, yang dia dengar enak rokokan. Oh iya pak. Karena dilihat bapaknya ngerokok. Kalau rokok itu berbahaya, mesti bapaknya nggak ngerokok gitu loh. Maka akhirnya anak tumbuh seperti itu. Maka tolong bapak-bapak ini, masih panjang sebenarnya cerita mendidik ini, tapi itu sebagai mukaddimah. Nanti mudah-mudahan kita kesini lagi lebih panjang lagi. Kita sampai anak itu kecil ya. Harapannya anak itu mendapatkan pendidikan dengan teladan. Bapaknya ngomong, nak jangan nonton HP. Bapaknya jangan pegang HP. Jangan sampai bapaknya ngomong, nak jangan pegang HP. Bapaknya pegang HP. Dan usahakan meja makan itu tempat untuk menyambungkan hati. Di meja makan nggak boleh ada handphone. Jadi kalau waktu makan handphone jangan ada di meja makan. Ana baru tahu cerita teman-teman di Jakarta, Ustadz, deal besar Ustadz, itu nggak pernah dilakukan di ruang rapat Ustadz, tapi dilakukan di ruang makan Ustadz. Karena memang sambil makan. Maka jadikan ruang makan itu tempat untuk ngobrol sama anaknya, sama istri. Dengarkan anaknya cerita tadi di sekolah ada apa, ada itu di tempat makan. Sedangkan kita dulu dididik sama orang tua, kalau makan tidak boleh ngomong. Ini kan pendidikan zaman dulu. Makan. Jadi kita makan itu wes mangan. Padahal di meja makan seharusnya kita berbicara. Bahkan kalau membaca sunnah-sunnah Nabi SAW, Nabi ngobrol di tempat makan. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Dan perbanyak doa ya. Semoga Allah jaga anak-anak kita. Barakallahu fikum. Baik, kami buka pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kami banyak dari guru-guru di sekolah kami Ustaz. Masya Allah. PAUD, SD, SMP, SMK. Kalau kami ini sekolah inklusi Ustaz, di mana banyak anak ABK yang di sekolah-sekolah kami. Dan itu tidak mudah buat kami itu. Tapi kami ingin Ustaz mungkin berikan kami semangat juga gitu loh. Masya Allah. Supaya kami tetap selalu semangat mendidik anak-anak kami. Karena kan kalau sekolahnya bisa semua yang pintar kan lebih mudah Ustaz. Di sekolah kami insya Allah enggak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ada berapa persen yang ABK itu? Kalau setiap kelas tuh kami menerima 24 kali 2. Setiap kelas itu satu anak ABK Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada guru juga sebenarnya. Subhanallah. Seperti itu. Ya Alhamdulillah juga memberikan saya anak ABK anak yang pertama. Jadi
Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siap, barakallahu fiik ya. Subhanallah jemaah, hidup ini ujian. Nanti pada hari kiamat, ketika Allah membagikan pahala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang hidup di dunia dulu dalam afiah ya, selamat ya, tadi hidupnya sehat, sukses, makmur, anak-anaknya Masya Allah semuanya anak-anak yang sukses, nggak ada yang berkebutuhan khusus umpamanya. Kelak pada hari kiamat, ketika Allah membagikan pahala, itu orang-orang yang hidupnya nyaman ini, tatkala melihat Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang penuh dengan bala hidupnya, dia ingin kulitnya itu digunting-gunting jemaah. Karena melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Maka tadi Anda sebutkan, berbeda orang yang sholat dalam kondisi hamil dengan orang yang sholat nggak hamil. Kenapa? Karena pahala itu sesuai dengan kelelahan dan keletihan yang dirasakan. Orang yang anaknya 3 nggak sama dengan yang anaknya 10. Oh, dia cuma 3 anaknya, cuma 2 anaknya, ini 10. Bagaimana capeknya dia mendidik itu anak-anak. Yang punya anak 10 nggak sama dengan yang anaknya 25. Tadi yang anak-anaknya berkebutuhan khusus dengan anak-anaknya yang biasa-biasa aja, berbeda keletihan dan kecapeannya. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang ini adalah menumbuhkan keyakinan tentang hakikat kehidupan ini. Bahwasanya kita hidup ini nggak lama. Ketika Allah menitipkan anak-anak ABK itu kepada salah seorang di antara kita, maka hendaklah dia yakin kalau itu sudah disesuaikan dengan keimanan dan kemampuan kita. Sebagian kita merasa, ya Allah capek Ustaz, kesel Ustaz ya. Apalagi kalau suami nggak ikut membantu kadang-kala seperti itu. Maka berbeda pahalanya istri yang dibantu suami dengan istri yang tidak dibantu suami. Karena pahala itu sesuai dengan kelelahan. Kalau tadi bicara orang tua yang punya ABK, anak-anak ABK tadi ya. Bagaimana dengan guru? Guru-guru ini tolong memperbaiki niatnya. Karena ada yang niatnya cuma sayang. Jadi orang yang niatnya cari fulus dengan yang niatnya cari akhirat kerjanya sama. Apakah di sekolah ini dibedakan? Ditanya niatnya cari fulus apa cari akhirat? Kan nggak ada. Artinya kerjanya sama saja. Maka sayang kalau kerjanya sama aja ternyata niatnya cuma untuk dunia. Kita bekerja untuk cari fulus nggak apa-apa, tapi niatkan mendidik untuk mencari akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang orang yang terbaik, beliau mengatakan khairun nas atau ahabbun nas ilallah, orang yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka sebesar manfaat yang kita berikan kepada orang lain, sebesar itu pula kecintaan Allah kepada kita. Maka tadi menjadi seorang guru, jadi orang yang bekerja bukan hanya guru ya, ini bicara guru dan bicara yang lainnya. Ada yang bekerja transaksional. Ya dia anak punya kewajiban dan anak punya hak. Anak kerjakan kewajiban anak dapat hak anak. Itu transaksionalnya, nggak ada masalah. Tapi harus punya target sendiri, individual. Anak mau ngapain dalam kehidupan ini sih? Engkau tanyakan kepada dirimu. Anak kerja di tempat ini mau ngapain anak? Anak punya waktu sama dengan orang lain punya waktu. Dan umur anak terbatas. Maka usahakan tadi seorang itu meniatkan dengan pekerjaannya mencari akhirat. Dia bekerja dapat uang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.
dia bekerja, apalagi kalau dikatakan tadi mengajarkan ilmu, maka bagaimana dia berharap nih anak-anak yang anak ajar, kalau mereka mengamalkan ilmunya, insya Allah anak dapat bagian pahalanya. Ketika melihat ada anak yang bandel, karena kita tahu di kelas itu anak-anak nggak sama ya. Ada anak-anak yang bandel, yang membutuhkan effort lebih mendidiknya, tentunya pahalanya beda dengan anak-anak yang sudah nurut ya, Masya Allah. Mungkin seperti itu, dan usahakan ketika berangkat kerja itu berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar rumah katakan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Itu doa yang biasa kita baca. Ada satu lagi doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alayya. Bacakan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tersesat atau aku disesatkan. Jangan sampai aku tergelincir, atau aku digelincirkan. Jangan sampai aku mendolimi atau aku didolimi. Jangan sampai aku melakukan kebodohan atau aku dibodohi. Baca doa itu, semoga Allah mudahkan jalannya. Barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi berikutnya, kuis. Ini ada tambahan. Ini tinggal 8 menit langsung itu aja. Oke, satu. Tadi kan pertanyaan ibu-ibu, sekarang bapak-bapak satu. Satu bapak-bapak. Nah. Bismillah, selamat. Kayaknya mic-nya ini diganti. Soalnya putus-putus ya, lihat ya. Nah. Terima kasih. Saya Ali dari SMP Masya Allah. Udah keluarga? Alhamdulillah sudah. Mau izin bertanya Ustaz. Jadi salah satu arahan dari Ustaz dalam materi tadi untuk mendidik anak yang soleh di zaman sekarang ini adalah takwa. Kami mohon arahannya agar kami mampu bersabar menghadapi anak-anak kami, karena kesibukan keluarga di saat ini, ayah bekerja sampai jam 4, setengah 5 baru sampai rumah, ibu juga kadang-kadang bekerja, anak sama mertua. Allahu Akbar. Kemudian sampai rumah juga capek itu. Jadi kami untuk istilahnya mesra dengan anak itu juga kadang-kadang kurang. Malam kalau kami mau tahajud juga nggak dilihat sama anak. Jadi, dan ketika liburan kami melihat anak-anak kami kadang-kadang akhlaknya kurang baik sama kami, itu kadang-kadang tertekan. Itu bagaimana agar kami bisa sabar menghadapinya, dan bagaimana kalau ada doa khusus mungkin bisa jadi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ada seorang yang mengadukan anaknya ke salah satu ulama ya. Dia mengatakan, aku punya anak kok susah diatur, kata dia. Akhirnya kata syekh ini, ista'in biqaulihi ta'ala. Engkau minta tolonglah dengan membaca doa dari firman Allah. Doanya ini yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita lihat ya doa ini ya. Ya Allah, ilhamkan kepada aku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan bantulah aku untuk beramal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki anak-anak keturunanku ya Allah. Minta sama Allah agar diperbaiki anak-anak keturunanku. Aku tobat kepadamu, aku termasuk orang-orang muslim. Itu kalau doanya. Adapun apa yang harus dilakukan? Jadi kita dalam kehidupan ini kadang-kala dihadapkan untuk memilih. Kayak tadi bapak ibu bekerja. Apakah itu terpaksa atau pilihan?